Garda Revolusi Iran melakukan serangan gabungan kilat menggunakan rudal balistik dan drone terhadap sistem radar Amerika Serikat serta angkatan lain di seluruh kawasan Palestina. Serangan ini masuk dalam gelombang ke-92 operasi True Promise 4. Dalam pernyataannya, IRGC mengklaim kapal amfibi Amerika Serikat di pelabuhan Al-Shuwaih terkena rudal balistik. Selain itu, Iran sebut radar peringatan dini jarak jauh Amerika Serikat dihancurkan oleh serangan drone. Tak hanya itu, rudal balistik Iran diklaim hantam pangkalan udara Ramat David Israel di dekat Haifa markas skuadron F-16. Dalam gelombang ke-92 True Promise 4 ini, sementara rudal multi hulu ledak Khor Ramsar 4 menghantam lebih dari 50 sasaran di Tel Aviv. Rudal Iran menghantam kawasan Petah Tikva, Tel Aviv. Hantaman rudal itu menyisakan kawah sedalam 10 meter di tengah permukiman. Kerusakan parah terjadi di lokasi jatuhnya rudal Iran di kawasan Petah Tikva, Tel Aviv. Hantaman rudal meninggalkan kawah besar sedalam 10 meter. Tak hanya itu, puing-puing akibat hantaman rudal juga terlihat di sekitar kawah. Petugas terlihat mengamankan lokasi sambil melakukan olah TKP. Belum diketahui kerugian maupun jumlah korban akibat serangan ini. Pasukan penjaga perdamaian PBB UNIFIL kembali menjadi korban serangan di Lebanon. 3 prajurit UNIFIL di Lebanon dilaporkan terluka usai terjadi sebuah ledakan pada Jumat siang. Juru bicara UNIFIL Candice Erdiel mengatakan dari 3 pasukan penjaga perdamaian, 2 diantaranya mengalami luka serius. Ketiga korban telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Ardiel menyatakan belum mengetahui asal ledakan tersebut. Menurut PBB, 97 anggotanya telah gugur sejak UNIFIL dibentuk untuk memantau penarikan pasukan Israel yang menginvasi Lebanon pada 1978. Dengan bertambahnya 3 prajurit terluka, total ada 5 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terluka akibat ledakan di Lebanon. Sementara itu, 3 prajurit TNI lainnya gugur dan jenazahnya telah dibawa ke Indonesia. Kini pihak UNIFIL masih fokus mengobati korban luka dan menyelidiki asal-usul ledakan. Tiga jenazah TNI yang gugur saat bertugas ke Lebanon dipulangkan ke Indonesia. Upacara peringatan digelar untuk menghormati gugurnya 3 pasukan perdamaian asal Indonesia. 3 Indonesian peacekeepers, Major Zulmi Adia, First Sergeant Nur Ikwan, Private First Class Farizal Ramadan. Upacara kehormatan digelar di Bandara Internasional Rafiq Hariri, Beirut, Lebanon. Upacara dihadiri oleh Kepala Misi dan Komandan Pasukan UNIFIL, Mayor Jenderal Diodato Abagnara, dan Wakil Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Imran Riza. Ketiga prajurit yang gugur adalah Sersan 1 Muhammad Nur Ikhwan, Kopral Farizal Ramadan, dan Kapten Zulmi Aditya Iskandar. Ketiganya dianugerahi medali PBB dan LAF atas pengabdian mereka yang berdedikasi bagi misi UNIFIL di Lebanon Selatan. This is the hardest moment. We have not only lost peacekeepers, we have lost brothers. They will remain part of this mission, part of all of us. Their sacrifice reminds us of the reality of peacekeeping. UNIFIL is a mission of hope, but also a mission of risk. And it is carried forward by people like them, brave, committed, and selfless. Ketiga jenazah dipulangkan ke Indonesia dan diperkirakan tiba pada hari Sabtu sore. Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai sejarah panjang keterlibatan dalam misi perdamaian bersama UNIFIL. UNIFIL bertugas menjaga Lebanon dari aksi agresi Israel.
Pasukan Indonesia selalu menjadi yang terbesar dalam pasukan perdamaian UNIFIL. UNIFIL berada di bawah mandat PBB untuk menjaga Lebanon dari agresi militer Israel. Pasukan ini didirikan oleh PBB pada 19 Maret 1978. Misi UNIFIL adalah membantu pemerintah Lebanon untuk mengembalikan otoritasnya. UNIFIL bersama tentara Lebanon bertugas mengamankan wilayah dari serangan Israel. Indonesia sendiri baru bergabung di UNIFIL pada 2006. Pasukan pertama yang bergabung bernama Kontingen Garuda atau KONGA. Operasi penjaga perdamaian PBB di selatan Lebanon ini terdiri hampir 10.000 personel. Mereka berasal dari 49 negara. Pada Maret 2023, menurut laman PBB, Indonesia mengerahkan 1.090 prajurit ke selatan Lebanon. 3 jenazah anggota TNI yang gugur di Lebanon karena diserang Israel akan diterbangkan Sabtu ini ke Indonesia. Sementara korban anggota TNI yang terluka sudah membaik. 2 April 2026, saya hanya mengupdate perkembangan tentang jenazah daripada 3 prajurit TNI yang telah gugur di UNIFIL. Saat ini sudah berada di rumah sakit Saida yang ada di Lebanon dan sedang pemulasaran jenazah yang rencana akan dikembalikan ke tanah air. Pemberangkatan kemungkinan kalau nggak hari Jumat akan dilaksanakan hari Sabtu karena minimnya penerbangan yang sedang ada saat ini di daerah konflik di Teluk saat ini. Sehingga update berikutnya akan kami sampaikan setelah ada kepastian kapan kepulangan dari jenazah 3 orang prajurit TNI yang telah gugur di Lebanon Selatan. Perawatan yang luka? Perawatannya luka dari 3 prajurit yang dirawat di Rumah Sakit Beirut saat ini sekarang sudah membaik, sudah dalam kondisi yang lebih stabil daripada sebelumnya. Prajurit TNI dari Kodim 0731 mulai menyiapkan prosesi pemakaman militer bagi almarhum Kopda Farizah Ramadan. Segala persiapan dilakukan di Taman Makam Pahlawan Giripeni untuk memastikan kesiapan lokasi sebelum jenazah tiba di tanah air. Suasana hening menyelimuti Taman Makam Pahlawan Giripeni, Wates, Kulon Progo. Sejumlah prajurit TNI terlihat membersihkan area pemakaman, memotong rumput hingga menentukan titik liang lahat bagi almarhum Kopda Farizal Ramadan. Persiapan ini dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0731 Kulon Progo sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi seorang prajurit yang gugur dalam tugas. Rencananya setelah jenazah tiba, Taman Makam Pahlawan akan langsung dimakamkan secara militer. Prosesi pemakaman di Taman Makam Pahlawan Giripeni yang berjarak sekitar 20 km dari rumah duka menjadi penutup perjalanan pengabdian almarhum. Yang rencananya insya Allah setelah kedatangan beliau akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giripeni. Persiapan yang dilakukan apa saja? Ini sementara kami sedang melaksanakan pembersihan dan penyiapan seperti untuk prosesi pemakaman militer. Persiapan pemakaman prajurit TNI penjaga perdamaian almarhum Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan terus dimatangkan. Sebagai bentuk penghormatan tertinggi, almarhum akan dimakamkan di Makam Taman Pahlawan, Kota Magelang, Jawa Tengah. Sejumlah anggota TNI dari Kodim 0705 Magelang terus mempersiapkan dan mengecek fasilitas yang akan digunakan dalam prosesi pemakaman almarhum Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan, anggota TNI yang gugur dalam misi perdamaian dunia di Lebanon. Kesdam 0705 Magelang Mayor Infantri Praja menyatakan bahwa seluruh persiapan teknis di area makam, mulai dari pemasangan tenda hingga liang lahat telah siap dan rampung sepenuhnya. Terkait kedatangan jenazah direncanakan akan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada pukul 17.15 Sabtu sore ini, kemudian diterbangkan menuju Magelang ke rumah duka. Sini bang, ya bang, iya bang, bang. Dari mulai tempat duga ya, tempat duga ini dari kemarin sudah dilaksanakan persiapan untuk pemasangan tenda, terus termasuk siap